untuk memfokuskan pembuahan pada bagian akar. Nah, ini terbukti sudah ya dari tutorial yang sudah saya sampaikan. Ini saya tidak abal-abal ya. Nah, alangkah baiknya jika bibit sudah siap seperti ini, kita lakukan terlebih dahulu perendaman ya di air cucian beras ataupun air leri. Mengapa? Karena air leri itu mengandung organik di atas 20%. Itu sangat bagus sekali untuk menutrisi bibit singkong yang akan kita tanam. Nah, ketika kita rendam kurang lebih selama 24 jam, maka dia akan terserap dengan gabusnya ini ya. Sehingga nanti pohon singkong yang kita tanam ini, apalagi di musim kemarau, itu dapat terhindar dari dehidrasi dan segala nutrisi atas kebutuhannya itu dapat terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bagus Channel. Dari kemarin saya dipinta mana panennya, cuma tutorial terus katanya. Nah, sekarang udah saatnya panen. Yuk sama-sama kita review hasil tanaman singkong dari yang sudah saya utarakan dari tutorialnya. Sebetulnya ini masih bisa masa pembesaran. Ini karena saya untuk pembuktian buat teman-teman kemarin yang katanya mana hasil panennya, jangan cuma tutorial doang, ngomong doang. Nah, ini saya buktikan ya. Bahkan ini pun sama. Inilah cara menanam singkong. Maka saya anjurkan hendaknya kalau menanam singkong itu jangan terlalu dalam. Nanti dia hasilnya justru akan lebih banyak seperti ini. Ikuti tutorial berikut dari yang akan saya sampaikan agar dapat menghasilkan umbi singkong yang besar dan lebat seperti ini, memiliki bobot. Nah, untuk menanamnya itu kita harus memperhatikan jenis bibit yang akan kita tanam. Nah, lalu tutorialnya gimana Bang biar bisa menghasilkan buah yang selebat seperti ini? Itu caranya mudah sekali ya. Nih teman-teman, perhatikan di bagian bekas pangkasan seperti ini, walaupun dia dapat menumbuhkan nih mata tunas, bisa didekatkan. Nah, ini tapi nanti nggak akan subur, maka ini harus kita pangkas dari sebelah sini. Karena kenapa? Ini bagian bawah ini sudah mengering. Nanti pertumbuhan akarnya tidak akan mengalami adanya sebuah kesuburan. Ini perhatikan ya, cara memangkas bibit sebaiknya tidak merusak mata tunas ini bekas pelepah ya. Dan carilah ini bekas pelepah ini yang rapat seperti ini, maka nanti akan dapat menghasilkan buah yang lebat seperti ini. Rahasianya itu adalah mata tunasnya harus rapat. Nih sobat dapat saksikan ya. Nih lihat betapa rapat sekali mata tunas yang saya tanam ini. Lalu memotong bibit itu ukurannya yang bagus gimana Bang? Nih kita perhatikan, kalau orang menggunakan sentimeter, oh menurut saya tidak sepaham. Saya lebih mempergunakan ini dengan cara memperhatikan mata tunas ini kita hitung sesuai dengan kebutuhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kita pangkas di sebelah sini. Ingat jangan sampai merusak mata tunas yang ada. Lalu berapa kedalaman yang harus ditanam Bang? Nah, ini kurang lebih kedalamannya itu 1 jempol ini aja ya. Jadi seperti ini kita dapat mengukurnya. Ini kita pendam di dalam tanah dan yang kita munculkan itu sedikit saja. Dan saya akan hitung kembali, saya akan membuat 2 sampel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sekitar 7 ataupun 8 ini sudah sangat pas sekali ya kita memangkasnya. Jadi jangan menggunakan media sentimeter lagi. Kita harus melihat kerapatan mata tunas. Ini faktor utama selain dari tingkat kegemburan tanah, maka kita harus memperhatikan kebutuhannya. Kita harus tetap menandai ya, mana bagian atas dan mana bagian bawah. Sebab nanti kalau terbalik dia tidak akan tumbuh. Maka kita dapat melakukan dengan cara sistem pelukaan seperti ini. Lakukan sistem pelukaan ini. Selain pelukaan tersebut, ini berfungsi untuk menandai ya, mana bagian atas dan mana bagian bawah. Pelukaan ini berfungsi untuk ini menghambat hasil fotosintesis yang dilakukan oleh klorofil daun. Nanti dia akan larut ke atas itu secara perlahan, jadi tidak menyebar begitu saja, jadi sehingga nanti dapat berfokus terhadap pembuahannya. Nah, ini kita perlu melakukan beberapa sayatan di bagian bawah yang terpendam dengan tanah ya. Dan ingat jangan sampai merusak ini bekas pelepah ini, karena nanti munculnya akar itu dari sekitar areal sini.
Lakukan pelukaan secara melingkar, tapi harus tetap menyisakan ya bagian kulit, karena nanti bisa bisa mati. Nah, kulitnya ini harus tetap disisakan seperti ini. Ini tujuannya hanya untuk menghambat dari hasil pada saat bibit singkong kita itu berfotosintesis. Nah, kemudian akar yang muncul di bagian atas, di bagian sini ya, ini nanti akan menyuplai pada bagian pucuk daun hingga batangnya. Dan yang di bagian bawah ini dia akan berfokus terhadap pembuahannya seperti ini. Sehingga nanti tanaman singkong kita akan dapat menghasilkan buah yang demikian. Nah, inilah fungsinya pelukaan, selain dari untuk menandai mana bagian bawah supaya nggak terbalik, dan ini berfungsi sebagai untuk mengatur dari hasil fotosintesis. Perlu diperhatikan, biasanya di ujung itu suka mengalami kekeringan seperti ini. Sebaiknya ini jangan digunakan ya. Jadi kita harus mencari bagian yang bersih seperti ini, supaya nanti pertumbuhan akar ataupun nanti tunas yang ditumbuhkan itu tidak mengalami masalah di kemudian hari. Nah, jenis tekstur tanah yang digunakan itu kalau bisa dia yang mawur seperti ini ya. Ini kan kalau kena air dia langsung gini. Jadi dia itu nggak mengeras seperti kayak tanah liat kayak gitu. Ini sangat bagus sekali untuk menanam pohon singkong. Yuk sama-sama kita review. Ini lihat ya, ini dari pembuahannya, dia muncul dari bawah ini, bekas pelepah ini ya. Nah, dia baru akan menyebar ke samping-sampingnya. Maka saya anjurkan menanam singkong jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam sudah saya pastikan buahnya pasti sedikit tidak selebat ini. Lihat sampai ngejubel seperti ini ya, asli. Sebetulnya ini masih masa pembesaran, cuma karena saya itu udah nggak sabar, banyak teman-teman kemarin yang komplain, mana hasil panennya, cuma tutorial ngomong doang, modal ngonten katanya. Ini makanya saya cabut untuk pembuktian terhadap sahabat semua yang mungkin ingin berbudidaya tanaman singkong agar dapat menghasilkan umbi yang lebih melimpah. Baiklah teman-teman, ini saya rasa hanya untuk penyemangat aja, bahwa tutorial dari yang saya ungkapkan ataupun tips-tips seputar singkong dari yang sudah saya uraikan itu memang benar adanya saya lakukan, dan hasilnya sobat semua bisa tahu seperti apa ya. Kayak gini, kalau nanam singkong bagiannya full seperti ini kan sangat menyenangkan sekali. Kita jumpa pada artikel selanjutnya yang tentu saja bermanfaat seputaran tentang tanaman singkong.